kita berdoa. Tuhan memberikan hati juga hikmat yang bisa membawa kita menyadari apa yang Tuhan mau bicarakan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas Kefas Bible for Youth yang selama ini sudah menjaga kami, menguduskan kami Tuhan hari demi hari, baik melalui pembacaan pribadi maupun bersama-sama. Tuhan juga kami berdoa agar kami semakin hari dibawa lebih maju lagi, karena ada Aksa, ada Niko, Rika, Herlin, Maria juga diriku, dan teman-teman yang lain mengenai kesibukan dan lain hal. Semoga melalui pembacaan kitab ini, dari kitab Matius, kami semakin juga melihat bagaimana Dikau sebagai Raja Penyelamat, ingin menyatakan diri, juga membuat kami melihat dengan jelas apa yang harus kami kerjakan di zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai ya, kita baca dulu. Lalu seperti biasa ada sharing dan tanya jawab. Kita baca untuk subjudulnya sama-sama, lalu kita baca bergantian ya. Oke, menegur kaum agamawan, kemunafikan mereka. Ayat pertama, lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Oke, ayat yang ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 12, siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 8 ganda mereka. Amin. 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ayat 18, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Amin. Hai orang-orang buta, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?
Karena itu, siapa saja bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Siapa saja bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang tinggal di situ. Dan siapa saja bersumpah demi surga, ia bersumpah demi Allah Ta'ala dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Amin. Oke ya. Jadi kita pembacaan sampai di sini. Jadi aku akan mulai dulu dengan beberapa sharing, nanti kalau teman-teman ada yang mau melanjutkan juga boleh ya. Oke, jadi aku kasih kata penting dulu. Jadi di sini Tuhan berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi ya. Ini yang betul-betul menjadi dorongan bagi kita supaya tidak seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat di ayat 1 ya sampai ayat 5, ini perkara yang penting ya. Jadi Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi ayat 3 dibilang, ya dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi, nah ada kata tetapi ya, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Ya, seperti contoh, ayo kita berdoa bagi orang yang kesusahan. Tapi orang-orang yang bicara itu nggak berdoa. Terus apalagi ya, mereka bilang, ayo kita saling membantu, kita saling mendoakan dan sebagainya, tapi tidak dilakukan. Nah ini apa? Artinya munafik. Orang yang munafik adalah orang yang hanya kelihatannya saja baik, tapi di dalamnya buruk. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, hari ini kita perlu hati-hati ketika mengikut orang, ketika melihat firman Tuhan dibicarakan, kita harus benar-benar dengan roh menjamah roh, yaitu apa? Roh Allah yang ada di dalam kita gunakan baik-baik. Kita dengarkan, kita juga bukan berarti setiap perkataan itu kita lakukan ya, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya jangan dilakukan. Ya. Jadi ini tolak ukurnya. Ya. Jadi sekali lagi orang-orang ini ya mereka ayat 11 sama 12 ya. Jadi mereka banyak meninggikan diri, tapi tidak pernah merendahkan diri. Hari ini ya sebagai orang yang telah percaya Tuhan sendiri dia datang ke dalam muka bumi, ya ke dalam dunia, dia lahir di palungan, dia lahir di Bethlehem, ya. Lalu dia juga menjadi anak tukang kayu. Dia tidak meninggikan dirinya, padahal dia adalah Allah, ya manusia Allah, ya, dia terus memberitakan Injil kerajaan. Hari ini juga kita sebagai orang-orang yang telah percaya ini harusnya demikian. Kita katakan apa? Siapa saja yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kita ada 6 orang di sini saling melayani. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama melayani. Ya, kita. Terus dia 12, siapa saja meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri ia akan ditinggikan. So, sudah pasti ini sangat sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kita semua ya, saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling membawa, mendorong supaya kita semua maju dalam kerohanian. Ya. Amin. Lalu di poin berikutnya, yaitu celaka-celaka ini, sebenarnya kita sudah tahu ini negatif. Tapi terkadang banyak orang muda ya tidak dipungkiri ya, bisa saja jatuh atau gagal. Tapi kalau kita sudah baca ini, kita sudah mendengarnya, sebaiknya kita taati, kita turuti, juga kita jauhi ya, apa yang dibilang di sini ya. Amin. Puji Tuhan, mungkin aku sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau membagikan sesuatu atau bertanya ya mengenai pembacaan kita ayat 1 sampai 22? Aku menikmati ya di ayat 11, siapa saja terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan.
Jadi ini bertolak belakang dengan kehidupan di dunia ya. Justru orang yang terbesar itu adalah orang yang meraja ya. Entah itu dia lebih banyak uang, entah itu dia lebih tua, entah itu dia posisinya lebih besar daripada kita. Justru orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilayani ya oleh kita gitu, yang lebih kecil gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa yang terbesar di antara kamu di sini maksudnya adalah seharusnya ya mengacu kepada orang-orang yang mengenal firman. Ya, dia berkata, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi hari ini sebenarnya semakin kita mengetahui firman, semakin kita dipenuhi firman tuh sebenarnya hati kita pasti adalah hati yang mau melayani. Jadi semakin kita mengetahui siapa itu Kristus, pasti kita menjadi orang yang semakin merendahkan diri ya. Sama seperti Tuhan Yesus ya, sebenarnya dia kan juga adalah Allah. Pada posisinya sebagai Allah kan dia adalah Maha Kuasa. Tapi justru dia yang Maha Kuasa ini dia mau merendahkan diri menjadi manusia yang terbatas. Nah, itu adalah satu contoh bahwa dia sebagai yang Maha Kuasa itu mau merendahkan diri, bahkan mau melayani ya. Jadi ada ayatnya ya di kitab apa ya, Markus apa Lukas, dia bilang sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hari ini teladan kita satu-satunya yang bisa melayani dengan status yang besar itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kita nggak bisa, pasti ego kita, alamiah kita pasti semakin kita misalnya pinter gitu ya, semakin kita akan menjadi orang yang sombong, sadar atau tidak sadar sebenarnya itu. Entah kita punya uang lebih banyak daripada orang lain, pasti ada pride di dalam diri kita yang, wah gue lebih nih daripada lo, itu pasti ada. Semua orang pasti sedemikian, tapi memang ada orang yang nonjol, ada orang yang nggak nonjol. Tapi Tuhan minta kita, siapapun yang terbesar harusnya adalah orang yang semakin melayani. Jadi bagaimana caranya supaya merendahkan diri, tidak seperti ahli Taurat sama orang Farisi ya. Mereka kan kenal firman kan, mereka tahu hukum Taurat, hukum Musa mereka tahu. Tapi ternyata kelakuan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi siapa yang mampu cuma Tuhan Yesus, karena dia sudah mengalaminya dan sekarang dia tinggal di dalam kita. Jadi ya, siapapun yang terbesar di antara kita, hendaklah kita menjadi orang yang semakin melayani. Amin. Haleluya. Ada lagi? Mungkin mau tanya atau mau share? Rika, Niko, Erlin, Axel. Oke, Rika sudah oke ya, mantap. Baik, kalau gitu aku sekalian akhiri ya. Kita sadar bahwa kita pasti nggak seperti ini ya. Kita pasti, oh nggak kok, ini bukan aku. Tapi dalam keseharian seringkali atau bahkan ada beberapa kali ya, mungkin hati kita, perasaan kita, mau berdoa rasanya berat sekali. Mau datang pada Tuhan juga berat sekali. Tapi ya memang kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang terjadi ketika iblis ya terus merasuk atau mengganggu kita ya. Sama seperti pencobaan-pencobaan yang terjadi pada Tuhan ya. Jadi iblis itu tidak datang dalam bentuk yang menyeramkan, tapi dalam bentuk yang kita nggak sadar gitu. Kalau nggak sadar ya tiba-tiba, oh iya udah lewat hari ini, lupa berdoa, lupa baca kitab, lupa untuk ya mendoakan orang lain. Nah ini akhirnya apa? Seperti di ayat yang ke 19 ya. Hai kamu orang-orang buta, apakah kamu yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Jadi kadang kita lupa. Kadang aku juga ya menjadi orang buta. Seperti tahu kok jalannya, tahu. Tapi ketika jalan ya mulai melihat ya situasi lingkungan ya lebih menarik daripada Tuhan ya, mulai kembali jatuh lagi. Tapi teman-teman mari kita bertobat ya. Mari juga kita semangat terus membangun diri kita
di atas dasar iman yang kuat ya. Jadi membaca firman, berdoa, itu dua hal itu harus kita terus lakukan sampai Tuhan datang kembali. Memang kita hidup, ya ada yang berkuliah, yang bersekolah, yang sambil bekerja, itu semua adalah untuk mematangkan iman kita ya dalam Tuhan. Baik, kalau gitu kita berdoa, ya kita juga akhiri bacaan malam ini. Semoga Tuhan menguatkan, Tuhan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Apakah ada yang mau dan sukarela untuk berdoa malam ini untuk menutup kita? Aku boleh, Kak. Ya, silakan. Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Terima kasih melalui firman-firman pada hari ini kami dapat mendapatkan firman bahwa kami harus berjaga-jaga Tuhan terhadap lingkungan kami, sekitar kami, ajaran-ajaran yang ada. Kiranya kami terus berpegang teguh terhadap kebenaran yang ada. Kami melakukan apa yang benar dan melihat saja apa yang mungkin tidak benar Tuhan. Oh Tuhan, jaga hari-hari kami, jaga masa muda kami Tuhan, agar tepat di hadapan Tuhan Yesus, supaya juga aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya, jagalah kesehatan kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Rika. Mari kita open kamera. Ya.